Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Sulardi. Saya guru maful PK pada MI Gupi Tumpuk, sekaligus mahasiswa PPG pada UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, NIM 210252101. Hari ini pada tanggal 8 Mei 2025, saya akan praktek uji kinerja pada kelas 4 dengan materi rukhsah sholat jamak dan qashar dengan metode PBL. Untuk lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum? Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran, yaitu rukhsah sholat jamak dan qashar. Melanjutkan materi yang sudah kemarin. Anak-anak, sebelumnya saya mohon untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Adelio Hafiz Setiawan? Masuk. Afan Dinastia Nurfala? Masuk. Arsila Nurlaini? Arsila Dewi Anggreni? Masuk. Karisa? Masuk. Farid Arkan Mustafa? Gadigi Aya Budi? Masuk. Imam Fauzi Ahmad? Masuk. Jalaluddin Rosi? Tidak. Kemana Jalaluddin Rosi? Sakit. Semoga yang sakit lekas sembuh. Amin. Juwita Ananta Safitri? Masuk. Kanza Nafi Yulian? Masuk. Maidanul Fadila? Masuk. Misela Agustina?
Nafal Zafar Mu'afif, Masuk. Qaib Bantan Sadana, Masuk. Tias Oktaviana, Masuk. Fania Silviana. Masuk. Masih. Saya akan cek dulu terapian pada pagi hari ini. Saya Tidak. Oh, itu ada yang pakai seragam olahraga. Kenapa kok pakai seragam olahraga? Alasan. Kenapa? Oh, masih basah. Ya, tidak apa-apa. Tapi lain kali saya harapkan untuk sesuai dengan ketentuan seragam tiap harinya. Terima kasih. Karena kita akan membahas tentang materi sholat jamak dan qashar atau rukhsah sholat jamak dan qashar. Siapa yang pernah melakukan perjalanan jauh? Angkat tangan. Nah, tanya. Tanya satu-satu. Saya sudah angkat tangan. Qaib kemana perjalanan jauhnya? Nanti. Ayo. Adelio, kemana? Oh, ke Jakarta. Meja kemana? Ke Jogja. Tadi yang angkat tangan tadi siapa? Asila, kemana? Ke Karanganyar. Terus Michelle ke Pacitan. Atau yang lain? Ada yang lebih jauh? Sini. Silviana. Oh, ke Bengkulu jauh sekali. Pacitan lah. Karena apa? Karena materi ini nanti akan jamak. Angkat tangan yang tahu. Secara bahasa apa artinya jamak? Angkat tangan. Ya, Kanza mati. Oh, menggabungkan dua sholat menjadi satu. Betul apa salah? Ayo tepuk tangan. Terus qashar apa? Ada yang tahu? Ayo. Galih menjawab meringkas. Contohnya meringkas itu kalau 4 diringkas menjadi berapa? 2. Betul atau salah? Betul. Oh, terima kasih. Tapi untuk pendalaman materinya, mari kita lihat materi berikut ini. Ini sholat jamak yang tadi dikatakan oleh temanmu, jamak itu mengumpulkan dua sholat menjadi satu. Nih pengertiannya. Ayo salah satu membaca yang keras. Sholat jamak Adalah dua syarat yang dikumpulkan dan dikerjakan dalam satu waktu. Punya adalah apabila sedang dalam keadaan sedang apa ulama memberi syarat jamak dalam pembahasan salah satu
Sebelum saya lanjutkan materinya, silakan keluarkan alat tulis dan bukunya dulu. Buku tulis. Buku tulis dan alat tulisnya. Ini untuk jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua dan seterusnya. Ini jamak takhir. Kita lanjut ya. Next. Dalil tentang sholat jamak. Ini dari Ibnu Umar yang berkata apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas dalam perjalanan maka beliau menjamak sholat dan seterusnya. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Nasai dari hadis riwayat Muslim. Next, kita lanjut. Dalil tentang sholat jamak. Masih dalil tentang sholat jamak. Kita lanjut lagi. Menyempurnakan bilangan rakaat. Pada saat menjamak kita boleh mengkosor atau meringkas sholat fardu itu menjadi 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Ini pengertiannya sholat kosor. Konsentrasi? Ya. Nih. Ini pengertiannya sholat kosor. Sholat jamak dan sholat kosor adalah keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempermudah ibadah kita. Ini dalil tentang sholat qashar atau dasar hukumnya. Lanjut ya. Dalil tentang sholat qashar. Sekarang jaraknya ini. Orang itu boleh melakukan sholat jamak atau sholat qashar kalau sudah memenuhi syarat atau jaraknya. Tadi ada yang mengatakan pernah pergi ke kemana? Solo. Jaraknya sini dari sampai Solo sudah memenuhi syarat apa belum? Kalau sekira sudah, kita boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Tapi kalau belum, kita tidak boleh melakukan. Atau kalau ke Bengkulu, itu jauh sekali karena ke Pulau Sumatera itu sudah pasti boleh. Ke Jakarta sudah jelas jauh sekali, berarti boleh melakukan sholat jamak ataupun sholat qashar. Tapi kalau ke rumah neneknya kayak jaraknya 1 kilo atau 2 kilo boleh apa tidak? Tidak boleh karena jaraknya belum memenuhi syarat. Ini tata caranya. Berniat 1, 2. Jika punya banyak waktu, sebaiknya sholat jamak dilakukan dengan sempurna, tidak boleh diringkas. 3. Sholat qashar hanya untuk zuhur, asar, isya atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sedangkan subuh itu berapa rakaat? 2. Kalau maghrib? 3. Boleh dikosor apa tidak? Tidak. 4. Tata cara dan gerakan sholat sama seperti ibadah fardu lainnya. 5. Jangan menyelah waktu antara 2 sholat. 6. Berturut-turut dan seterusnya. Kita lanjut menghadap sembarang kiblat. Kalau waktu sholat jamak dan qashar itu ada pendapat boleh menghadap sembarang kiblat karena mungkin waktu kita dalam perjalanan atau dalam di atas kendaraan. Orang yang boleh mengkodok sholat atau yang tertinggal ini hanya untuk orang-orang tertentu. Mengkodok itu mengganti sholat pada lain waktu. Kita lanjutkan. Ini terima kasih. Terus selanjutnya supaya kita tidak bosan, kita lihat video ini. Gimana semangatnya?
Tata cara sholat jamaahnya dan demikian yang usul adalah jika jamak berarti membuat sholat menjadi satu, sedangkan usul adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih mengatakan kebolehan jamak dan qasar sholat untuk dilaksanakan pada waktu wudu, maka hal ini disebut dengan istilah jamak takdim. Begitu pula maghrib Indonesia jika dilakukan pada waktu maghrib namanya juga jamak takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka menggunakan jamak takhir. Dua, sholat subuh tidak mempunyai hubungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa berjamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim: 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama, yang bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram di tengah sholat atau bahkan sebelum salam. Namun, yang disunnahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan dua sholat jamaah tersebut. 4. Mumalah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekiranya 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang yang melaksanakan jamak takdim, setelah yang melanjutkan perjalanan ia sampai rumahnya baru pukul 16.00, dan berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Sholat jamak takhir: 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan berjamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua, contohnya sholat jamak takdim. A. Sholat duhur dengan asar: Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'an taqdiman lillahi ta'ala. Sedangkan sholat duhur 4 rakaat jamak takdim dengan sholat asar fardhu kepada Allah Ta'ala. Usolli fardhu 'ashri arba'a raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'an taqdiman lillahi ta'ala. Sedangkan sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan sholat duhur fardhu kepada Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dan isya: Usolli sholat jamak yang dilakukan di awal waktu, misalnya duhur kalau asar dilakukan pada waktu sholat kalau sholat jamak akhir itu sholat duhur dan sholat asar dilakukan pada waktu sholat asar. Sholat duhur dengan asar: Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'an ta'khir lillahi ta'ala. Sedangkan sholat duhur 4 rakaat jamak ta'khir dengan sholat asar fardhu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu 'ashri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jama'an ta'khir lillahi ta'ala. Sedangkan sholat asar 4 rakaat jamak ta'khir dengan sholat duhur fardhu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya: Usolli fardhu al-maghribi 3 raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'an ta'khir lillahi ta'ala. Sedangkan sholat maghrib 3 rakaat jamak ta'khir dengan sholat isya fardhu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu al-'ashri arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jama'an ta'khir lillahi ta'ala. Sedangkan sholat isya 4 rakaat jamak ta'khir dengan sholat maghrib. Nanti kita sudah lihat materinya, sudah lihat videonya. Sekarang saya akan membagi teman-teman menjadi 3 kelompok untuk
mengukur kemampuan pemahaman tentang materi sholat rukso, sholat jamak, dan sholat qashar. Yang sebelah sini kumpul jadi satu kelompok, tengah jadi satu kelompok. Ini untuk Galih dan Noval menghadap ke belakang, untuk Iman dan Afan menghadap ke belakang. Oke, nanti untuk lembar kerjanya silakan diisi nama kelompoknya. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Ini gabung jadi satu. Lihat dulu pertanyaannya, terus dijawab di kolom yang sudah disediakan. Ini ditulis kelompoknya, kelompok di situ kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 2. Ini ditulis, ini kelompok 3. Terus dilihat pertanyaannya, terus jawabannya silakan di sini. Ini pertanyaannya ditulis pertanyaan sini. Pertanyaannya bawahnya sini. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Sama kelompok 3. Dan ini pertanyaannya, ini ditulis kelompok 1. Pertanyaan ini, tuliskan dengan bahasamu apa yang dimaksud sholat jamak dan sholat qashar pada kotak. Berarti di sini jawabannya ditulis di sini. Dan seterusnya dengan balik dan pertanyaan berikutnya. Ayo silakan diskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Bingung? Bisa ditanyakan. Silakan diskusi. Terus lanjutkan pertanyaan berikutnya di belakangnya berikutnya. Lebih cepat, lebih baik. Ayo. Itu tinggal pilih. Yang nomor kedua, jawabannya tinggal pilih. Pilih A, B, C atau D. Ayo, kalau sudah kayak terus soal berikutnya. Oh sudah. Kalau sudah, dipegang dulu. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 1.
negara sudah semua? Kita ayo dilanjutkan. Nah, ya, silakan dilanjutkan, dibacakan.
dari tiap kelompok, mulai dari kelompok 3 dulu, membaca kesimpulannya halaman yang pertama. Ayo, ke depan. Depan sini. Ayo, salah satu. Membaca kesimpulannya dari pendalaman materi tadi. Ayo, salah satu. Ayo, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Ayo. Ayo, kelompok 2 dulu. Satu, ayo, 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 ayo kelompok 2 dulu, cepat. Anu itu baca, dibaca saat mulai dari pertanyaannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Jawaban kelompok 2. Ayo, kelompok 3, cepat. Salah satu saja. Ya, dibaca. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Jawabannya kelompok 3? Betul? Ayo, kelompok 1. Salah satu perwakilannya. Cepat. Mempresentasikan hasil belajarmu. Nah, itu saja. Yang lain silakan. Mulai dari soalnya. Ya, tepuk tangan. Sekarang supaya lebih bersemangat, mari kita bernyanyi. Lagunya amal apa yang disukai Allah, sembahyanglah tepat pada waktunya, apalagi yang disukai Allah, sholawatlah pada Nabi Muhammad, apalagi yang disukai Allah, berjuang di jalan Allah. Ayo satu kali lagi. Amal apa yang disukai Allah, sembahyanglah tepat pada waktunya, apalagi yang disukai Allah, sholawatlah
sudah selesai, sekarang dikumpulkan. Nah, ayo kumpulkan semuanya. Kumpulkan, ayo salah satu mengumpulkan di bawah sini. Salah satu mengumpulkan, satu dari di bawah sini. Ya, sudah. Saya mengumpulkan agak di bawah sini. Konsentrasi? Akan saya simpulkan materi pelajaran hari ini, yaitu apabila kita melakukan safar atau perjalanan jauh seperti teman kita tadi, ada yang pergi ke Bengkulu itu di Sumatera, Pulau Sumatera, lintas pulau, perjalanannya jauh, kecuali apabila naik pesawat. Kalau naik pesawat akan terasa cepat, tapi kalau naik bus, naik mobil pribadi akan jauh dan lama. Kita boleh mengerjakan sholat jamak dan sholat qasar apabila perjalanan kita sudah memenuhi syarat. Salah ulangi lagi, ini semua adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia untuk menjalankan ibadah. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan pada pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tirukan saya. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, kuda, kuda. Sapi, sapi, kuda, kuda. Kuda, kuda, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi. Sapinya berapa? Sapinya berapa? Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.